Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Pratiwi Ramadhani dari Program Pendidikan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Di sini akan mempresentasikan tugas metodologi studi Islam dengan materi model-model penelitian keagamaan. Apa sih penelitian keagamaan itu? Nah, penelitian agama adalah penelitian tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Sedangkan penelitian keagamaan adalah agama sebagai gejala sosial, seperti adanya ilmu usul fikih sebagai metode untuk mengistinbatkan hukum dalam agama Islam. Sedangkan adanya ilmu hadis sebagai metode untuk menilai akurasi dan kekuatan dari sabda Nabi SAW. Nah, menurut pandangan Juhaya S. Praja, di sini penelitian agama adalah penelitian tentang asal-usul agama, pemikiran serta pemahaman penganut ajaran agama tersebut terhadap ajaran yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, penelitian keagamaan ini adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Nah, penelitian keagamaan sendiri meliputi 3 hal. Yang pertama, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakatnya yang didasarkan atas agama yang dianutnya. Yang kedua, perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik secara politik, budaya, maupun yang lainnya yang mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Yang ketiga, ajaran agama membentuk pranata sosial, corak perilaku, dan budaya masyarakat beragama. Kita langsung masuk ke model penelitian keagamaan yang pertama, yaitu ilmu tafsir. Al-Jurjani itu berpendapat kalau tafsir, pengertian dari kata bahasanya tuh al-kash wa al-izhar, yang artinya membuka dan melahirkan. Nah, dalam mentafsirkan Al-Quran, minimal harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penafsiran tidak boleh melebihi 2 kali lipat dari Al-Quran itu sendiri, yang maknanya ketika menafsirkan ayat Al-Quran, kita tidak boleh melampaui makna yang terkandung yang sebenarnya. Yang kedua, Al-Quran harus ditulis dengan jelas, berikut nomor-nomor ayat dan artinya, yang artinya ketika kita menafsirkan ayat Al-Quran, kita tetap harus menuliskan nomor ayatnya, artinya, baik itu juz atau surat keberapa. Lalu yang ketiga, pada setiap surat harus dituliskan suatu mukadimah yang menerangkan secara umum tentang surat-surat itu. Yang maksudnya tuh ketika kita membahas atau menafsirkan suatu surat, nah kita harus menjelaskan nih di awal, di mukadimahnya itu secara umum. Surat ini tuh menjelaskan tentang apa lebih dominannya secara umumnya. Terus tidak boleh menyebutkan hukum-hukum fikih. Lalu pendafsirannya juga tidak boleh bertentangan dengan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran ini mengandung ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menurut penelitian Quraisy Shihab, bermacam-macam metodologi tafsir dan coraknya telah diperkenalkan dan diterapkan oleh pakar-pakar Al-Quran. Maaf ya sedikit ini. Metode penafsiran Al-Quran tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi 2. Ya, ini ada corak ma'thur atau riwayat. Keistimewaannya itu menekankan pentingnya bahasa dalam memahami Al-Quran. Jadi dia mementingkan penggunaan bahasa yang baik dan mudah dipahami gitu maksudnya tuh. Terus yang kedua, memaparkan ketelitian redaksi ketika menyampaikan pesan-pesannya. Yang ketiga, mengikat mufasir dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasinya terjerumus dalam subjektivitas yang berlebihan. Tapi corak ma'sur ini, riwayat ini memiliki kekurangan juga. Contohnya kayak si mufasirnya atau yang menafsirkan gitu bisa aja terjerumus pada kebahasaan atau kesusastraan yang bertele-tele, sehingga pesan atau pokok Al-Quran yang harus disampaikan itu jadi kabur atau dari susah dipahami gitu.
Terus yang kedua ada seringkali konteks turunnya ayat atau sisi kronologis turunnya ayat-ayat hukum yang dipahami dari uraian nasib mansuh hampir dapat dikatakan terabaikan sama sekali. Sehingga ayat-ayat tersebut bagaikan turun bukan dalam satu masa atau berada di tengah masyarakat tanpa budaya. Lanjut. Yang kedua, metode penalaran atau pendekatan dan corak-coraknya. Nah, bagian-bagiannya ini ada 4 bagian. Yang pertama ada metode tablili, yaitu suatu metode tafsir yang mufasirnya ini berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai segi. Yang kedua, metode ijmali atau global. Metode ijmali ini sering disebut dengan metode global, menafsirkan ayat Al-Qur'annya dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global. Yang ketiga, ada metode mukarin, perbandingan atau komparasi. Metode mukarin sendiri yaitu metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Qur'an yang satu dengan yang lainnya. Kayak ayat-ayat yang mempunyai kemiripan, redaksi dalam dua atau lebih kasus yang berbeda, atau yang memiliki redaksi yang berbeda untuk masalah atau kasus yang sama. Terus yang keempat ada metode maudhu'i. Salah satu pesan Ali bin Abi Thalib yaitu ajaklah Al-Quran berbicara atau biarkan dia menguraikan maksudnya sendiri. Nah, pesan ini tuh mengharuskan penafsir merujuk pada Al-Quran dalam rangka memahami kandungannya. Pembahasan selanjutnya. Kan tadi kita membahas model penelitian keagamaan tafsir. Oke, ini yang kedua yaitu model penelitian keagamaan hadis. Ilmu hadis sendiri adalah peristiwa yang disandarkan kepada Nabi, walaupun hanya sekali terjadi sepanjang hidupnya dan diriwayatkan oleh seorang saja. Di sini ada sebuah hadis. Janganlah kamu tulis yang telah kamu terima dariku selain Al-Quran. Barang siapa menuliskan yang ia terima dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Ceritakanlah apa yang kamu terima dariku, dan itu tidak mengapa. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, keadaan ini yang menyebabkan para ulama seperti Imam Bukhari dan Muslim mencurahkan segenap tenaga dan pikiran, juga waktunya bertahun-tahun untuk meneliti hadis. Hasil penelitiannya juga dibukukan dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Imam Abu Daud meneliti hadis dan hasil penelitiannya dibukukan dalam kitab Sunan Abu Daud. Terus ada Imam At-Tirmizi yang hasilnya dituangkan ke kitab Sunan At-Tirmizi. Ada Imam An-Nasai, ada Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Selanjutnya model penelitian keagamaan fikih atau hukum Islam. Ilmu fikih itu ilmu yang menjelaskan tentang aturan hukum amal-amal yang zahir bagi kalangan mukallaf seperti ibadah dan muamalah untuk mengetahui yang haram dan yang halal dari amal tersebut. Nah, dan yang disyariatkan serta yang tidak. Kata fikih itu dipakai untuk nama segala hukum agama baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau yang berhubungan dengan muamalah praktis. Segala hukum dinamai fikih dan memahami hukum dinamai juga faham dengan fikih. Terus fikih atau hukum Islam tumbuh berkembang hingga sampai ke puncak perkembangannya menuju kesempurnaan. Fikih Islam itu tumbuh dari suatu yang telah ada yang terdapat pertama kali menjadi pendukung hukum Islam yang juga pengembangan ke seluruh dunia. Fikih Islam sendiri meliputi pembahasan mengenai individu, masyarakat, dan negara, melengkapi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan, dan hukum-hukum internasional. Nah, oleh karena itu,
Para ulama membagi ilmu fikih pada garis besarnya menjadi dua bagian pokok. Nah, dua bagian pokok ini ya, terdapat dua istilah yang menunjukkan dan memahami hukum Islam, yakni syariat Islam dan fikih Islam. Yang pertama, hukum Islam dalam dimensi syariat Islam merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah untuk dipatuhi sepenuhnya. Hukum Islam dalam dimensi ini merupakan dimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah. Dalam hal ini, hukum Islam dipahami sebagai syariat yang cakupannya tuh sangat luas yang mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Hukum Islam dan dimensi fikih Islam, ini yang kedua ya. Hukum Islam dan dimensi fikih Islam yang merupakan produk daya pikir manusia yang mencoba menafsirkan penerapan prinsip-prinsip syariah secara sistematis. Dimensi ini merupakan dimensi insaniyah. Dalam dimensi hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami syariat. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terlebih untuk saya sendiri sebagai penyampai materi tersebut. Maaf untuk segala ketidaksempurnaan, karena kisah sempurna hanya milik Mahalini yang mencintai Rizky dengan kesempurnaan cintanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.